Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Wah, senyum dong biarpun di rumah aja. Ya, kita terus memuji Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tapi dengan kondisi seperti ini, kasih setia Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita terus mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kata orang tahun 2020 ini menurut ramalan ya, ramalannya tuh gelap. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak pernah ada yang gelap. Selalu terang ketika kita percaya kalau Yesus selalu ada di dalam kita. Amin. Kita mau muji Tuhan. Kita mau katakan inilah tahun pembebasan. Dan kita akan memperoleh kemenangan. Kita percaya segala masalah, segala pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Dan kita terus tetap berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Come on. Sambil bertepuk tangan kita mau muji Tuhan. Saudara dengarkanlah sangkakala. Come on church. Saudara dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawa. Katakan saudara, saudara dengarlah, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawar. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta. Come on, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Mari dengan penuh sukacita katakan pujian ini sekali lagi. Saudara dengarkanlah. Saudara, come on, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tak. Lebih dahsyat katakan saudara. Saudara dengarlah, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah engkau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tak. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Come on church. Ini tahun pembebasan. Come on. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang let's jump. Lompatlah bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Sebab ini
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati kehidupan kami yang Kau berikan buat kami Tuhan. Bapa, kami masih di rumah saja. Tapi hati kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Kami menjalani kehidupan ini, kami berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami tidak pernah bisa menyelami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Namun satu hal kami percaya, Engkau adalah Tuhan yang akan memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala sesuatunya Engkau cukupkan. Segala sesuatunya Engkau sediakan buat kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini, terimalah sembah pujian kami. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagimu, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Mari lebih dalam lagi katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Oh, oh. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu,
hadapan Tuhan. Oh ya Bapa, inilah kami Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, oh hanya bagimu Tuhan. Katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya
dan mendengarkan isi hati Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami untuk menjadi kekuatan Tuhan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara pada hari ini untuk kita bisa sama-sama mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya setiap orang punya pengalaman hidupnya, punya perjalanan masing-masing dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemik ini, saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian. Saya punya kesaksian karena mungkin gak banyak di antara saudara yang tahu bahwa saya sempat menjadi pasien dari corona. Saya pernah dirawat di rumah sakit 18 hari, sesak nafas dan mengalami berbagai macam kondisi-kondisi yang melemahkan tubuh. Saya pernah ada dalam keadaan antara hidup dan mati. Saya juga pernah selama kurang lebih 32 hari di karantina, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah. Dan sepanjang pengalaman itu, saudara, saya belajar banyak dari Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita semua pasti punya kesaksian hidup kita masing-masing yang meneguhkan, yang menguatkan kita, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, dan membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh pribadi yang paling penting yang pernah kita miliki dalam kehidupan kita, lebih dari apapun juga, saudara. Karena ketika saya akhirnya ada di rumah sakit, dan ketika kita sakit corona itu, saudara, kita kan nggak ada obat ya. Kita nggak punya obatnya, dokter nggak punya obatnya, dan tidak ada keluarga yang bisa menemani kita, yang ada di samping kita. Ada begitu banyak orang yang meninggal karena corona lalu dikuburkan seorang diri tanpa ditemani oleh keluarga. Nah, pada masa-masa itu kita baru menyadari bahwa sahabat terbaik, pribadi terdekat yang bisa kita miliki dalam hidup ini adalah Tuhan. Dan saya berdoa hari ini agar kita semua mau membuka hati untuk pribadi Tuhan itu menguasai dan memenuhi hidup kita. Siapa dia, saudara, yang saya ingin sama-sama kita kenal dan renungkan hari ini adalah Roh Kudus. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, saya ingin kita sama-sama menggarisbawahi sebuah frase yang disebut janji Bapa. Janji Bapa, Yesus berkata, kamu tunggu janji Bapa. Kamu harus nantikan janji Bapa. Nah, apa janji Bapa itu, saudara? Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah janji Bapa. Tapi sebelumnya, saudara, di waktu-waktu sebelumnya, dalam Lukas pasalnya yang ke-11, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 11 ayatnya yang ke-9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali kita diteguhkan, diingatkan oleh Yesus pada hari ini bahwa pemberian yang baik yang berasal dari Bapa itu adalah Roh Kudus. Pernahkah saudara bertanya-tanya mengapa Yesus tidak memberi contoh yang lain mengenai pemberian yang baik? Contohnya mungkin tempat tinggal, pakaian, makanan, atau mungkin popularitas.
Tapi mengapa Yesus memberi contoh pemberian yang baik? Itu adalah Roh Kudus. Oleh karena kalau saudara pernah ingat cerita tentang Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis mencoba Yesus 3 kali pada saat itu dengan 3 pertanyaan. Dan salah satu pertanyaan iblis adalah, mau nggak kamu menyembah aku? Aku akan memberikan dunia beserta kekayaannya sama kamu. Kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Dan sehingga dari peristiwa itu kita belajar bahwa ternyata mendapat promosi pekerjaan itu bukan pemberian istimewa. Ternyata punya rumah pun bukan berkat istimewa. Ternyata menjadi seorang yang diberkati berlimpah pun bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengapa saudara? Karena setan pun bisa memberikan. Kalau kita hanya sekedar ingin terkenal, ingin diberkati, ingin sukses, ingin kaya raya, ingin memiliki banyak follower, ingin memiliki sekedar sesuatu yang wah, ya setan pun bisa memberikan. Sehingga dengan kata lain begini, kalau cuma sekedar pemberian demikian yang Allah berikan buat kita, setan pun bisa tiru. Jadi kalau dalam hidup ini yang kita banggakan cuma sekedar berkat-berkat yang seperti itu, ya setan pun bisa meniru pemberian demikian. Sehingga Allah tidak pernah memberikan contoh bahwa pemberian-pemberian demikian adalah pemberian yang istimewa. Tetapi ketika kita bicara tentang Roh Kudus, Yesus mengulanginya berkata, itu janji Bapa. Itu pemberian yang baik dari Bapa. Kalau kamu minta Roh Kudus, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa pentingnya Roh Kudus? Karena kalau kita nggak mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus, ya kita tidak akan pernah merasa perlu untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau lihat saudara dalam Lukas pasal 11 tadi, di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ternyata ketika ayat ini Yesus sampaikan, konteksnya adalah pemberian yang baik, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, Yesus berkata begini, kalau untuk cari duit aja lo cari sungguh-sungguh. Kalau untuk dapat jaminan aja lo kerja sungguh-sungguh. Kalau untuk bisa pindah ke perusahaan yang lebih keren, yang punya memberi lo lebih banyak tunjangan aja, lo kerja bener-bener. Masa untuk Roh Kudus lo nggak mau cari? Masa untuk Roh Kudus kita nggak mau cari? Masa untuk persembahan atau untuk pemberian yang baik ini kita nggak mau membayar harganya? Saudaraku, the best gift that Jesus can give is the Holy Spirit. It's not about money, bukan uang, bukan ketenaran, bukan kenyamanan, bukan materi. The best gift, pemberian terbaik yang Yesus bisa beri buat kita, dan pemberian terbaik yang bisa kita terima dari Yesus adalah Roh Kudus. Mau nggak hari ini kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus? Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1, kita kembali lagi tadi, di situ dikatakan bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi langsung memberitakan Injil tanpa persiapan apa-apa. Yesus minta murid-muridnya dan melarang mereka untuk kemanapun juga sampai mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka harus menantikan janji Bapa. Sampai janji Bapa itu tergenapi, baru mereka pergi, bergerak, menggenapi amanat aku. Nah, yang unik adalah, kenapa mereka mau menunggu? Apa yang membuat mereka mau taat? Apa yang membuat mereka mau tunduk kepada perintah dari Tuhan? Karena kalau kita coba baca lagi, ini perintah agak aneh. Karena para murid belum pernah punya pengalaman apapun dengan bahasa-bahasa yang baru, kepenuhan Roh Kudus itu bagaimana sih, pencurahan Roh Kudus itu seperti apa. Saya rasa mereka belum pernah punya pengalaman, nggak tahu bayangannya bagaimana. Tapi ketika Yesus berkata, nantikan janji Bapa, ya Roh Kudus turun atasmu, maka mereka menanti, mereka taat, mereka nggak second guessing, mereka nggak bertanya-tanya, lalu akhirnya berargumentasi dan berpikir punya cara lebih baik. Mereka taat untuk menantikan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Ketika Yesus minta kita untuk menantikan Roh Kudus, baru kamu penuh dengan kuasa, kamu penuh dengan pengurapan, baru kamu bergerak, apa yang akan kita lakukan? Seandainya kita menantikan
pencurahan Roh Kudus seperti murid-murid. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kok nggak ada pencurahan Roh Kudus juga. Hari keenam, hari ketujuh, kok ini benar apa enggak? Dan akhirnya kita mulai punya alasan untuk memilih cara yang lain. Kita mulai berpikir, Yesus suruh kita beritakan Injil, menggenapi amanat agung. Ini karena kita tunggu Roh Kudus, nih Roh Kudus kayaknya nggak datang-datang, udah hari ke-8. Bagaimana kalau kita coba buat program aja dulu? Kita coba sama-sama renungin deh, bagaimana caranya menjangkau yang baik. Ya, 3 langkah menjangkau generasi, atau 4 langkah menggenapi amanat agung. Coba deh kita cari cara dulu deh. Ya, tapi para murid tidak. Mereka dengan tekun menanti Roh Kudus. Apa yang mengubah mereka, saudara? Apa yang membuat mereka mau taat? Kalau saudara membaca bersama dengan saya dalam Matius pasal 26, ada sebuah peristiwa yang saya percaya Tuhan izinkan untuk akhirnya bisa menjadi sebuah proses ilahi bagi para murid. Dalam Matius 26 ayatnya yang ke-48 berkata, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini adalah sebuah peristiwa tentang pengkhianatan Yudas, saudara. Yesus dikhianati oleh Yudas. Tapi sebenarnya bukan cuma Yesus yang dikhianati oleh Yudas. Para murid, komunitasnya, kumpulannya, semua anggota Jesus Ministry, kalau boleh saya sebut, dikhianati oleh Yudas. Peristiwa itu tidak diduga oleh mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pelayanan bisa demikian menyakiti hati mereka. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa rekan mereka sendiri bisa berbalik dan menikam mereka dari belakang. Namun saya percaya proses ilahi yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri para murid adalah redefining love. Meredefinisi ulang tentang kasih. Tuhan lagi mengajari para murid tentang kasih. Tuhan lagi mengajari para murid apa yang akan kamu lakukan kalau pengkhianat itu berasal dari dalam kamu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau orang yang mencoba menjatuhkan kamu berasal dari dalammu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau orang yang menjelek-jelekan kamu ternyata berasal dari komunitasmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau orang yang selalu memandang kamu rendah, yang merendahkan kamu, yang gosipin kamu berasal dari lingkunganmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan kalau di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, orang yang justru nggak mensupport kamu adalah orang-orang rekan-rekanmu sendiri dalam pelayanan, dalam gereja? Apa yang akan kamu lakukan kalau saat kamu sedang berusaha untuk mencari nafkah oleh karena mungkin kamu sedang mengalami krisis ekonomi yang parah, dan sementara kamu sedang berusaha, orang mentertawakan kamu, orang merendahkan kamu, orang mengejek kamu, dan bukan dari mana-mana ejekan itu datang, bukan dari mana-mana kata-kata merendahkan itu datang. Itu datang dari dalammu sendiri, dari dalam komunitasmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? So, saya merasa ini proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam diri para murid. Mereka kehilangan figur karena Yesus ditangkap, figur itu hilang. Tapi mereka kehilangan kepercayaan terhadap satu sama lain. Kalau saudara ingat peristiwa bagaimana para murid ketika Yesus ditangkap berlarian ke sana kemari. Belum lagi Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. So, setiap orang mulai kehilangan kepercayaan kepada satu sama lain, bahkan kehilangan kepercayaan kepada diri mereka sendiri. Tuhan sedang meredefinisi ulang tentang kasih, termasuk kasih mereka kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang pernah berpikiran bahwa hidup saya benar kok, saya cinta Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya mau habis-habisan buat Tuhan. Ketika melewati krisis dan proses, kelihatan aslinya. Baru sadar bahwa Tuhan, ternyata kasihku kepadamu gak sekuat yang aku pikir. Tuhan, ternyata dedikasiku dan komitmenku untuk melayani Engkau tidak sedalam yang aku pikir. Saudara, kalau krisis ini menggoncang kita, kalau krisis ini seperti sedang
merusak setiap tatanan demi tatanan yang selama ini kita pikir kokoh. Kalau krisis ini seperti banjir yang datang dan menghantam rumah yang kita bangun di atas pasir, bersyukurlah saudara, karena Tuhan sedang merestrukturisasi ulang hidup kita. Dia sedang memastikan bahwa cinta dan kasih kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang murni. Dan kasih kita kepada sesama saudara seiman kita adalah kasih yang tulus, yang berasal dari Tuhan. Bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan kamuflase, bukan sekedar sebuah topeng kemunafikan. Tapi kita belajar untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Proses pertama yang Tuhan izinkan terjadi adalah redefinisi ulang kasih. Saudara, krisis ini membuat banyak orang stay at home, tinggal di rumah. Sehingga saya pernah punya satu contoh lucu. Kalau misalkan saja suami istri berantem karena waktu itu belum ada pandemik, belum ada wabah corona, ya suaminya tinggal ke Starbucks, ngopi-ngopi aja di sana, ya menenangkan diri atau kongko-kongko. Atau misalkan si istri berantem sama suaminya, istrinya bisa jalan-jalan, hahi sama teman-temannya, ya entah melakukan apapun, ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang nggak bisa. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, ya saudara hadapi. Saudara nggak bisa kemana-mana. Ya, si istri nggak bisa kemana-mana, suami nggak bisa kemana-mana. Justru ini baik. Karena Tuhan sebenarnya sedang meredefinisi ulang kasih di dalam hidup kita. Kasih dalam pernikahan kita. Kasih ya dalam keluarga kita. Ada anak-anak yang biasanya lari dari rumah, keluar dari rumah, bete. Kalau misalkan dia nggak suka dengan teguran atau dimarahi orang tua, nggak suka dengan kondisi rumah, dia pergi dari rumah, keluar dari rumah. Gua nggak suka di rumah, bosan di rumah. Tapi dengan situasi seperti ini, you stay at home. Anak muda tetap tinggal di rumah. Kita harus belajar menghadapi masalah yang ada dalam rumah, bukan lari. Kita coba hadapi dan kita coba sama-sama mengandalkan Tuhan untuk mencari solusinya. Kita belajar menyadari bahwa kasih itu memang sesuatu yang harus diperjuangkan. Kasih itu adalah sesuatu yang memang harus kita bayar harga. Ketika kita mengasihi seseorang, kita bayar harga untuk mengasihi orang itu, untuk mengampuni orang itu, untuk bisa menerima kekurangannya. So, saya rasa ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri para murid. Tuhan tidak ingin murid-murid yang cuma sekedar penuh dengan kuasa, hebat di dalam pelayanan, atau penuh dengan urapan. Tapi Tuhan ingin para murid yang juga dapat mendemonstrasikan kasih seperti Dia. Saudara, apakah hari-hari ini saudara merasa Tuhan sedang mengajari kita lagi tentang kasih? Tuhan sedang mengajari kita lagi tentang sesuatu yang sifatnya basic, mendasar, tapi penting, yaitu kasih. Jika ya, yuk, mari kita sama-sama lulus dalam proses yang pertama ini. Proses di mana Tuhan meredefinisi ulang pengertian kasih untuk kita masing-masing. Sehingga pengertian kasih yang kita punya sama dengan apa maksud Tuhan tentang kasih itu sendiri. Haleluya. Hal yang kedua yang saudara yang saya ingin coba sama-sama kita renungkan, itu berasal dari kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-19. Pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19, saudara. Di situ dikatakan begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya mereka bisa akur kembali, ya, setelah sempat mungkin tidak percaya sama lain, lari kabur kemana-mana, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi mereka akhirnya bisa bersatu kembali dalam satu komunitas. Walaupun memang mereka ketakutan berkumpul di satu ruangan dengan pintu terkunci, tapi at least mereka bersama-sama. Mereka berada dalam satu kawanan domba-domba Tuhan. Saudara, saya rindu masa-masa pandemik ini adalah masa-masa di mana Tuhan mencurahkan satu roh pengasihan, satu roh rekonsiliasi di antara kita. Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan wabah ini datang, Tuhan rindu gerejanya bukannya berantem tapi bersatu.
Tuhan rindu supaya gerejanya nggak merasa siapa yang paling benar, tapi gerejanya justru bersama-sama berjuang melawan wabah ini, bersama-sama saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan rindu gerejanya pada hari-hari ini nggak lagi perang tentang pengajaran siapa yang benar, pengajaran siapa yang salah, dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya memberi dampak, menjadi terang buat bangsa ini. Tuhan rindu wabah ini mengajari gereja bahwa nobody has the answer. Nggak ada satu orang pun yang punya jawaban yang pasti mengenai mengapa wabah ini datang. Nggak satu denominasi pun bisa menjawab 100% benar mengenai alasan Tuhan mengizinkan wabah ini terjadi. Tetapi yang penting bukanlah itu. Yang penting adalah apa yang menjadi respon kita sebagai gereja Tuhan. Apakah kita akan bahu-membahu, sama-sama, saling menopang, saling mensupport, saling membantu, atau kita akan tetap berkompetisi walaupun di tengah-tengah wabah. Dan di wabah ini di masa wabah ini kita belajar bahwa kasih itu penting. Ternyata di masa-masa ini kita belajar bahwa banyak orang yang perlu untuk mengalami kasih Tuhan, perlu untuk melihat demonstrasi kasih Tuhan. Kita perhatikan seseorang dengan perhatian yang sederhana, entah itu memberikan bantuan sembako, APD, dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya sudah menjadi perwujudan dari kasih Tuhan yang besar. Saudaraku, kapan lagi kita bisa benar-benar bersatu sebagai gereja Tuhan selain saat ini? Momen mana lagi yang lebih tepat untuk kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa ini selain momen ini? Ketika ada banyak orang menderita, banyak orang terluka, banyak orang sakit, banyak orang yang saat ini sedang terpukul, depresi, stres. Ini momen yang tepat buat kita sebagai gereja Tuhan justru bersatu dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena Yesaya 60 berkata, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah sebabnya bangkitlah dan menjadi teranglah. Amin. Saudaraku, kita mungkin seperti para murid, terkunci dalam rumah kita masing-masing. Ketakutan masih mungkin dengan wabah corona ini. Atau mungkin kita terkurung dengan kebingungan apa yang harus kita lakukan, seperti para murid. Namun percayalah, Tuhan akan mendatangi dan menjumpai setiap kita hari-hari ini. Dia akan mengucapkan shalom dan melepaskan shalom itu turun atas hidup kita. Sehingga di tengah-tengah krisis, damai sejahtera Tuhan turun dan melingkupi kita. Amin. Nah saudara, poin kedua yang ingin saya sampaikan dalam Yohanes 21. Dalam Yohanes 21 ayat 3 dan 17. Saudara, kita akan baca ayat itu saja. Yohanes 21 ayat 3 dan 17. Ayat 3 berkata begini saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah saudara, peristiwa Petrus kembali menangkap ikan dan diikuti beberapa murid, itu adalah peristiwa ketika mereka sepertinya bingung mau ngapain. Para murid ini sudah terbiasa dengan semua rutinitas pelayanan. Mereka sudah terbiasa dengan semua rutinitas itu. Sehingga ketika Yesus ditangkap lalu mulai diadili bahkan mati, mereka kehilangan apa yang selama ini mereka lakukan. Saudaraku, mayoritas dari para murid itu penghidupannya dari pelayanan. Memang ada yang lain-lain, ada janda-janda, perempuan-perempuan, istri-istri dari pejabat, dari mungkin pengusaha-pengusaha yang juga mensupport pelayanan Yesus dalam hal finansial. Tapi saya merasa mayoritas dari para murid ini adalah orang-orang yang hidup penghidupannya dari pelayanan. Dan apa yang terjadi ketika pelayanan ini shutdown? Saya pakai istilah Jesus Ministry shutdown. Apa yang terjadi? Apa yang mau mereka lakukan? Mereka nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Mereka bingung. Dan saya merasa bukan cuma itu. Ketika mereka berkumpul di ruang atas, ketakutan. Bagaimana dengan yang lain yang berdagang, biasanya berdagang? Mereka pasti ketakutan dengan orang Yahudi, sehingga akhirnya nggak berdagang. Dengan kata lain, peristiwa ditangkapnya Yesus, lalu akhirnya diadili dan akhirnya mati, adalah sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan mereka. Sangat mempengaruhi hidup mereka sedemikian rupa, sehingga mereka kebingungan. Bagaimana ini?
Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kita mau keluar rumah aja takut. Memang Yesus pernah memberikan janji dia akan bangkit. Bagaimana kalau tidak? Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka khawatir akan hari depan. Ini hidup saya mau gimana sekarang? Saya mau buat apa lagi? Karena gini Petrus bilang, saya mau mencari ikan aja deh. Saya mau menjala ikan aja. Saudara, adakah di antara saudara hari ini yang mengalami hal itu? Saya percaya bukan cuma pengusaha, bukan cuma pegawai, tapi setiap orang, setiap kalangan, termasuk kalangan para pembicara hamba Tuhan, juga terkena dampak dari wabah ini. Dan setiap kita sehari-hari ini sedang diproses oleh Tuhan untuk kembali merenungkan inti dari pelayanan kita pada Tuhan. Saudaraku, hal kedua yang sedang Tuhan lakukan untuk menjadi proses bagi hidup kita adalah rebuilding the ministry. Membangun kembali pelayanan. Ya, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Tahukah saudara bahwa panggilan Tuhan buat kita adalah untuk memiliki pelayanan? Ya, the Lord wants you to have a ministry. Tuhan mau saudara punya pelayanan, ministry. Baik itu sebagai pegawai di perusahaan saudara, baik itu sebagai seorang pengusaha, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai dokter, baik itu sebagai gembala, baik itu sebagai pembicara, baik itu sebagai apapun juga. Tuhan ingin kita punya pelayanan yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara membangun pelayanan lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan? Ataukah kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai acuh tak acuh dengan amanat agung, acuh tak acuh dengan hati Tuhan buat jiwa-jiwa, acuh tak acuh dengan kerinduan Tuhan untuk sebuah kegerakan, acuh tak acuh dengan Pentakosta ketiga, acuh tak acuh dengan apapun yang sifatnya mengubah hidup orang. Kita terlalu sibuk dengan bisnis kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Kita beralasan, ya ini kan panggilan Tuhan buat saya bisnis, ini kan panggilan Tuhan buat saya bekerja. Ya, but do you build the ministry or not? Saudara tahu apa bedanya bisnis bekerja dan cuma berbisnis saja dan cuma bekerja saja dan tidak bangun pelayanan? Bedanya adalah begini saudara. Saudara bekerja dan saudara berbisnis, tapi nggak memberi dampak apapun buat hidup orang lain. So you are not building the ministry. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah membangun pelayanan mereka berdasarkan panggilan Tuhan untuk mereka. Mereka menjadi pebisnis-pebisnis yang juga membangun pelayanan dalam bisnis mereka, melalui bisnis mereka. Mereka menjadi pembicara-pembicara, penginjil-penginjil, atau menjadi gembala-gembala kul yang membangun ministry mereka. Tapi saya percaya wabah ini Tuhan izinkan terjadi untuk membuat banyak ministry shutdown. Kita sepertinya nggak bisa berkumpul sama-sama. Ya, gereja kosong. Beberapa gereja bahkan sempat mengalami jamuran kursinya dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ada banyak gereja dan ministry sepertinya shutdown? Saudaraku, kalau kita tadi baca firman Tuhan, bahkan Jesus Ministry dibiarkan shutdown. Bahkan Jesus Ministry pun Tuhan izinkan untuk shutdown. Tidak ada pelayanan lagi sejak Yesus ditangkap lalu mati. Tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi supaya kita bisa membangun kembali pelayanan dengan hati yang benar, membangun kembali pelayanan dengan cetak biru yang benar yang Tuhan kehendaki. Saya percaya pada hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan setiap orang, dengan setiap pribadi, dan Tuhan Allah kita yang baik selalu punya ending yang baik buat kita. Saudara, kalau sementara kita menjalani hidup ini sepertinya berat, sepertinya susah, sepertinya penuh tekanan, sepertinya kita khawatir dan berpikir, mampu nggak saya? Bisa nggak saya lewati ini? Untuk berapa lama lagi? Kapan selesainya wabah ini? Saya ingin menguatkan kita semua dengan pernyataan ini. Allah yang telah memulai sesuatu yang baik di antara kita adalah Allah yang akan setia untuk menyertai prosesnya sampai kepada akhirnya. Hari ini mau nggak, daripada kita bertanya-tanya kapan ini selesai, kapan PSBB selesai, kapan bisa ibadah lagi, kapan bisa kerja lagi, kapan bisnis bisa jalan normal lagi, daripada kita bertanya-tanya begitu, mau nggak hari ini kita mengizinkan dua proses ini Tuhan kerjakan. Yang pertama, proses mengenai redefinisi ulang kasih. Mau nggak hari ini kita belajar mengizinkan Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih. Dan yang kedua, mau nggak hari ini
kita membangun kembali pengertian yang benar tentang pelayanan. Saya percaya sekali wabah ini terjadi untuk membuat banyak gereja menyadari bahwa bukan megahnya gereja, bukan kerennya lighting, bukan hebatnya tim altar yang membuat jemaat berjumpa Yesus. Karena pada saat seperti ini, saudara, apa sih yang bisa membuat jemaat berjumpa Yesus kecuali Roh Kudus? Kecuali Roh Kudus nggak ada. Saya percaya sekali hari-hari ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus perlu kita undang untuk kembali menjadi pusat dari segala pelayanan, dari semua kerjaan, dari semua bisnis yang kita kerjakan. Kita harus izinkan Roh Kudus untuk mulai mengambil alih segala sesuatunya, untuk menjadi pemimpin dari perjalanan kita. Dan saya percaya sekali ketika kita sebagai gereja Tuhan kembali menyambut Roh Kudus dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan menjaga setiap domba, setiap jemaat, akan memelihara mereka. Dan ketika wabah ini usai, jemaat-jemaat dan pengerja-pengerja yang kembali beribadah adalah orang-orang yang hatinya dan hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan, dan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah dikuatkan firman Tuhan. Kita harus tetap pegang firman Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan di rumah sekalipun Tuhan tidak pernah menyurutkan kami untuk datang, untuk terus mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan untuk menjadi gembala untuk setiap umat-umatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk karyawan kami Pak Wi dan beserta wakilnya. Tuhan Yesus juga memberkati senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap keluarganya juga ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala kami di GBI Pondok Gede Plaza Baru Tuhan, Bapak Rudi Cia dan Wakil Gembala Bapak Popeng beserta keluarga Tuhan. Tuhan Yesus Engkau terus pegang tangan mereka terus Tuhan untuk memimpin kami di gereja ini ya Bapa, untuk terus mendatangkan jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang memberikan persembahan untuk ucapan syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, kami tahu masih banyak pelajaran yang harus kami terima Tuhan Yesus dengan kondisi seperti ini ya Bapa. Namun Tuhan kami percaya lawatan jamahan Tuhan selalu ada untuk bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami akan menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Saudara kasih Tuhan yang saat ini ada di rumah, baiklah setiap kita sebelum berpisah satu dengan yang lain, setiap kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa di surga. Saya undang yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri, dan kita mau terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah dari Tuhan, berkat damai dan sukacita penuh dari surga yang melimpah-limpah. Maka kasih karunia Tuhan yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati dan diurapi Tuhan. Kita kata sama-sama, amin.